Sampai di rumah aku masih bingung. Aku ragu-ragu akan Abi, tapi sepanjang usiaku sekarang sampai ini aku tidak pernah melihat Abi meminum minuman menyesatkan itu. Ditambah keyakinan paman yang 100% yakin akan kakaknya yang tidak akan pernah menyentuh barang haram tersebut. Tapi nyatanya hasil lab menyatakan bahwa Abi terbukti meminumnya. Aku duduk sendiri di ruang tamu. Biasanya jika seperti ini Umi akan menemaniku. Memang aku adalah anak tunggal mereka. Setelah umurku 3 tahun Abi dan Umi mengalami kecelakaan dan mengharuskan rahimnya diangkat. Abi bercerita padaku ketika aku ingin punya adik bahwa sebenarnya Umi saat kejadian kecelakaan itu sedang hamil dan mereka tidak tahu akan kehamilan tersebut. Kecelakaan yang terjadi menghantam perut Umi sampai akhirnya dokter memberikan solusi agar rahimnya diangkat saja dan Abi menyetujuinya. Aku menghela nafas. Sepi ternyata jika di rumah tanpa Abi dan Umi. Lalu selama ini jika Umi di rumah sendiri sementara Abi bekerja dan aku di pesantren, apakah beliau kesepian? Kenapa baru sekarang terpikirkan olehku? Selama ini aku nyaman tinggal di pesantren tanpa memikirkan Umi, pastilah Umi merindukanku. Tak terasa bulir bening jatuh dari mataku. Aku pun berpindah tempat ke kamarku. Setelah membasuh tubuh ini badanku terasa segar. Enaknya jika bisa istirahat. Gumamku sambil menjatuhkan bobot tubuh ini di atas bed dengan tangan yang telentang. Terasa tanganku bergetar, aku malas membuka mata ini. Tapi getarannya tak berhenti juga, malah semakin intens. Tangan kananku mencari di mana ponsel yang bergetar tersebut dan setelah dapat kuletakkan di telinga dengan mata masih tertutup. Assalamualaikum, bagaimana keadaanmu? Aku sudah membaca suratmu dan aku juga ketemu sama Bu Nyai. Dari beliau aku dapat berita tentang kedua orang tuamu. Seketika aku membuka mata dan duduk bersandar di bed. Waalaikumsalam Saidah. Umi masih di rumah sakit dan Abi di kantor polisi. Penjelasanku kepadanya, hatiku terasa ringan setelah menceritakan semuanya kepada temanku itu. Apa perlu aku menemanimu ke sana? Pak Kiai mengizinkanku, katanya biar kamu ada temannya. Aku menyetujuinya, memang saat ini aku tidak boleh sendirian. Aku harus berpikir yang jernih agar tidak terpuruk dan salah jalan. Kulihat jam di ponsel, aku menghela nafas. Sudah masuk waktu sholat asyar, ternyata sudah 2 jam aku tidur, memang tak terasa. Aku melakukan peregangan tangan dan berusaha berdiri lalu berjalan menuju pintu. Kamar mandi yang berada di belakang dekat dapur tujuanku sebenarnya untuk mengambil air wudhu guna menunaikan sholat asyar. Selesai sholat ada yang mengetuk pintu dan memanggil-manggil namaku. Kupertajam pendengaranku lalu melangkah ke sana dan membukanya. Kamu belum makan siang Cerika? Ini Bibi bawain makanan. Ternyata Bibi Halimah, dia menenteng rantang berisi makanan untukku. Makasih Bi, nanti saya makan. Bibi yang sudah melangkah masuk berhenti lalu memalingkan badannya ke arahku. Kamu harus makan, kesehatanmu jauh lebih penting. Apa kamu tinggal di rumah Bibi saja? Aku menggeleng. Iya Bi, nanti aku makan. Temanku nanti kesini menemaniku kok. Ya sudah Bibi taruh makanannya di meja. Pokoknya harus makan, aku mengangguk. Sebenarnya aku malas makan, tak berselera. Tapi benar apa yang dikatakan Bibi bahwa aku harus mengisi perut ini agar tidak terserang penyakit terutama penyakit mah yang sering kuderita. Setelah meletakkan makanan di atas meja dan mengecek lemari es untuk memastikan di sana ada persediaan makanan yang bisa dimakan dan dimasak, Bibi pun meninggalkanku sendirian di dalam rumah. Tadinya beliau ingin menunggu Saidah, namun Saidah tak kunjung datang. Bibi pamit ketika menjelang azan maghrib berkumandang. Tak berselang lama Saidah pun sampai. Pagi hari sesuai rencana, aku dan Saidah berangkat ke rumah sakit. Hari ini Abi akan bertemu Umi dan aku ingin berada di sana bersama mereka. Di depan kamar pasien, Abi sudah berdiri di sana menunggu kedatanganku. Di samping-sampingnya berdiri beberapa polisi yang menjaganya, tangan Abi masih diborgol. Aku berjalan beriringan dengan Saidah mendekati mereka. Kalian berdua boleh masuk, kami menunggu di sini. Waktu kalian setengah jam, kepala polisi mempersilakan kami. Kulirik opsir polisi membuka borgol dengan anak kuncinya. Makasih Pak, Abi tersenyum kepada kepala polisi, senyuman yang selama ini menyejukkan hatiku. Senyuman laki-laki cinta pertamaku di dunia ini. Abi, kini engkau membuatku bimbang. Ayo sayang kita temui Umi. Abi mengulurkan tangannya untuk memegang pergelangan tanganku. Tadinya aku hendak mengelak tapi tangan Abi sudah menarikku. Terpaksa aku mengikutinya masuk ke dalam. Maafkan Abi, Cerika, Abi berkata tanpa menatapku,
wajahnya tetap lurus ke depan. Aku dari samping menatapnya, terlihat beliau menelan selaiva dan aku merasakan perasaan aneh di hati ini. Abi terlihat kuat tapi sebenarnya bersambung.